Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Birth of Beauty. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan sebuah siaran berita tentang Korea operasi plastik yang sedang viral. Menurut berita, orang-orang dari seluruh Asia berbondong-bondong datang ke Korea untuk melakukan operasi plastik. Kemudian seorang wanita cantik bernama Sarah baru saja kembali ke Korea dari luar negeri. Saat ia berjalan ke sebuah mall, semua orang sangat terpesona oleh kecantikannya hingga mereka mengikutinya kemanapun ia pergi hanya untuk melihatnya. Lalu Sarah memasuki ruang ganti. Ia mencoba beberapa pakaian baru, tapi di sana ada seorang pria yang mengikutinya ke dalam. Sarah yang kaget pun segera melaporkannya pada security. Sarah menonton sebuah acara TV di mana para gadis gemuk bersaing untuk mendapatkan kesempatan menjadi cantik melalui operasi plastik dan pemenangnya akan mendapat kesempatan menjadi cantik. Acara TV menampilkan kisah seorang wanita gemuk bernama Jumran yang hidupnya tampak sulit karena berat badannya. Ia bahkan tidak diterima oleh masyarakat serta mertuanya sendiri. Suaminya bernama Kang Jun bekerja di luar negeri selama 7 tahun sehingga mereka harus hidup terpisah. Jium selalu berusaha sekuat mungkin agar tidak tersakiti oleh tindakan orang-orang terhadap dirinya dan hal tersebut membuat Sarah merasa iba padanya. Sarah kembali ke rumah, ia mengubah kode sandi pada kunci untuk menjaga para penguntit asing. Ia kemudian duduk di sofa menonton acara Jumran di TV. Saat Sarah mengetahui bahwa Jumran kalah dalam kompetisi tersebut, Sarah menjadi marah sehingga ia menelpon produser acara itu. Ia bertanya bagaimana mereka bisa mengeliminasi Jumran. Sarah begitu terkejut ketika produser mengungkapkan bahwa Jumranlah yang memutuskan keluar dari acara tersebut. Di tempat lain, Jumran mengetahui jika suaminya sudah tiba di Korea dan saat ini ia menginap di sebuah hotel. Jumran kemudian mendatangi hotel itu namun ia tidak melihat seorang pun di sana. Tiba-tiba ia mendengar suaminya datang dengan wanita lain. Lalu Jumran segera bersembunyi di dalam lemari dan menemukan suaminya berselingkuh dengan wanita bernama Gyo Chae-yun. Tentunya momen tersebut menghancurkan hati Jumran. Ia pun terisak pelan di dalam lemari. Setelah itu Jumran bertemu dengan Chae-yun dan ia memintanya agar Chae-yun mengakhiri hubungan gelap dengan suaminya. Jumran mengatakan bahwa Chae-yun sangat cantik dan dengan mudah ia dapat bersama siapapun yang ia inginkan. Namun Chae-yun menolak, baginya hanya Kang Junlah yang ia inginkan saat ini. Chae-yun mengatakan bahwa selama 7 tahun terakhir semua telah banyak berubah, di mana sekarang Kang Jun adalah presiden perusahaan HBS sehingga Jumran tidak cocok untuknya. Saat Chae-yun akan pergi, Jumran menahannya dan tidak sengaja Chae-yun terjatuh hingga pergelangan kakinya keseleo. Chae-yun pun langsung dibawa ke rumah sakit, sedangkan Jumran ditangkap karena dituduh melakukan penyerangan. Di saat yang sama Kang Jun tiba, ia menyelamatkan Jumran dari polisi hingga membuat Jumran bahagia. Namun Kang Jun mengatakan bahwa ini adalah hal terakhirnya yang ia lakukan sebagai suami. Kemudian Kang Jun menyerahkan cincin kawin dan berlalu pergi. Tiba di rumah, Jumran menyadari bahwa ibu mertua serta saudara iparnya sudah mengetahui kedatangan dan perselingkuhan Kang Jun. Jumran bertanya mengapa mereka tidak memberitahunya. Ibu mertua menjawab bahwa Jumran tidak cukup berkelas untuk berpasangan dengan Kang Jun. Perkataan mertuanya benar-benar menyakitkan hati Jumran. Sementara itu Sarah yang sedang membaca kisah Jumran di laptopnya meneteskan air mata. Lalu beberapa saat kemudian asistennya membawa sebuah catatan yang mengundang Sarah untuk datang ke tempat ibadah jika ia ingin tahu lebih banyak tentang Jumran. Tiba di sana Sarah bertemu dengan seorang wanita. Ia mengungkapkan bahwa Jumran melakukan bundir karena depresi. Sarah yang merasa hancur berjalan keluar dari tempat ibadah. Lalu pria yang mengintip dari ruang ganti memukulnya dari belakang dan menculiknya. Setelah beberapa saat Sarah terbangun. Pada saat mobil berhenti di lalu lintas, Sarah segera melarikan diri. Setelah pengejaran panjang, pria itu berhasil menangkap Sarah, tetapi Sarah melawan dan mengunci tubuhnya. Pria itu segera menyerah, yang memanggil Sarah dengan sebutan Jumran. Mendengar hal itu, Sarah pun segera melepaskannya.
Pria itu mengungkapkan bahwa Sarah adalah Jumran. Ia melanjutkan jika Jumran mengalami kecelakaan mobil tapi untungnya ia selamat. Saat ia kembali ke rumah, Jumran menemukan bahwa keluarganya menyatakan jika ia telah meninggal. Kemudian Jumran menemui dokter operasi plastik bernama Taehi, yaitu pria yang masuk ke dalam ruang ganti. Jumran memohon padanya agar membuatnya cantik karena ia ingin membalas dendam. Sehingga Taehi mengoperasinya dari ujung kepala hingga ujung kaki dan mengubahnya menjadi wanita yang sangat mempesona. Taehi melanjutkan bahwa Jumran menderita delirium di mana ia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Taehi juga mengungkapkan bahwa ia telah mengikutinya untuk memberikan obat delirium, tapi Jumran terus membuangnya. Terakhir Taehi mengatakan bahwa rumah yang Jumran tinggali adalah miliknya. Mendengar hal itu, Sarah meminta maaf karena telah membuatnya susah. Ia lalu mengundang Taehi untuk makan malam. Namun Taehi menginginkan kontrak tertulis yang menyatakan bahwa Sarah harus melakukan apapun yang ia katakan, dan Sarah pun menyetujuinya. Taehi bertanya tentang rencananya untuk membalas dendam pada suaminya, tetapi Sarah tampaknya tidak memiliki rencana apapun, sehingga Taehi akan membantunya. Mereka memutuskan untuk membuat Kang Jun jatuh cinta dengan Sarah, kemudian menghancurkan Kang Jun. Suatu hari Sarah menonton berita jika Kang Jun akan menikahi Chaeyoung 3 minggu lagi, hingga menghancurkan hatinya kembali. Di malam hari Sarah pulang ke rumah. Di sana ia menemukan foto Taehi bersama Chaeyoung. Sarah bertanya pada Taehi tentang semuanya. Taehi menjawab bahwa Chaeyoung adalah cewek taksirannya, tapi ia diambil oleh Kang Jun. Perkataan tersebut membuat Sarah sadar mengapa Taehi ingin sekali Sarah membalas dendam. Lalu Taehi mengungkapkan bahwa ia bukanlah ahli bedah dan kakaknya lah orang yang telah melakukan operasi plastik pada Sarah. Sekarang Taehi dan Sarah memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri pernikahan Kang Jun dengan Chaeyoung. Taehi menyusun rencana agar Sarah bisa menghadiri pesta VIP dan membuat Sarah dengan mudah mendekati Kang Jun. Di pesta Sarah mengikuti perintah Taehi, ia mencoba merayu Kang Jun tapi sia-sia. Mereka lalu memutuskan untuk mencoba rencana kedua, yaitu menyumbangkan sejumlah uang yang cukup besar pada perusahaan HBS agar mendapatkan perhatian dari Kang Jun. Sarah menjawab bahwa ia tidak punya banyak uang, namun Taehi mengungkapkan bahwa ia adalah pewaris sebuah perusahaan yang baru saja memiliki saham di HBS. Setelah mereka menyumbangkan uang yang cukup banyak, Kang Jun mendekati Sarah untuk berterima kasih. Namun melihat Kang Jun membuat Sarah menjadi gugup hingga Sarah cegukan. Sarah pun merasa malu dan tidak mampu untuk menggoda Kang Jun. Di rumah Taehi kesal pada Sarah karena telah menyanyiakan kesempatan yang bagus. Taehi mengingatkannya bahwa Kang Jun dan Chaeyoung akan segera menikah sehingga akan sulit memisahkan mereka. Taehi berkata jika Sarah kehilangan suaminya karena ia terlalu lembek. Lalu Taehi bertanya kapan Kang Jun akan berada sendirian. Sarah menjawab Kang Jun dulu selalu pergi memancing sendiri setiap hari Rabu dan Sarah yakin Kang Jun masih melakukannya. Di hari Rabu Sarah pergi memancing, di sana Kang Jun melihatnya. Ia kemudian mendekati Sarah dan mengajarinya cara memancing. Taehi yang mengawasi mereka dari kejauhan begitu senang melihat jika rencananya berjalan lancar. Kemudian Sarah melihat gelang nenek mertuanya dan bertanya tentang itu. Kang Jun menjawab bahwa itu adalah milik neneknya yang meninggal bulan lalu. Mendengar hal itu Sarah mengingat akan semua kenangan indah bersama nenek mertuanya. Ia adalah orang yang satu-satunya memperlakukan dirinya dengan baik. Tetapi ketika Sarah akan mengembalikan gelang itu, ia tersandung dan tidak sengaja melemparkannya ke dalam air dan Sarah mencoba untuk mengambilnya. Melihat kejadian tersebut, Taehi menjadi kesal. Ia merasa rencananya akan gagal. Kang Jun bertanya mengapa Sarah melompat ke dalam air. Sarah menjawab bahwa ia juga memiliki nenek yang sangat spesial untuknya. Saat berbincang, Kang Jun merasa jika Sarah adalah orang yang luar biasa. Ia bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi nanti. Taehi memperhatikan keduanya tersenyum satu sama lain dan membuat Taehi optimis kembali. Di rumah Sarah dan Taehi merayakan kesuksesan tahap pertama rencana mereka. Kemudian mereka menyusun rencana lain di mana Taehi menyuruh Sarah untuk bertemu Kang Jun di tempat umum dan melakukan kontak fisik dengannya agar menciptakan skandal panas. Namun Sarah sepertinya tidak senang dengan rencana itu. Saat ditanya oleh Taehi,
Sarah mengaku bahwa ia tidak lagi menginginkan balas dendam karena ia masih mencintainya dan berharap menjadi istrinya lagi. Mendengar perkataan Sarah, Tahi begitu kesal, ia berpikir semua usahanya hanya sia-sia. Kemudian Tahi mendapat telepon dari saudaranya Ji-hoon. Ia memberitahu bahwa ia telah kembali dari luar negeri dan membuat Tahi menjadi gugup. Tahi segera meminta Sarah untuk mengemasi barang-barangnya hingga akhirnya terungkap bahwa tempat itu bukanlah milik Tahi. Setelah itu mereka berdua pindah ke suatu tempat dekat dengan kediaman Kang Jun. Keesokan harinya orang tua Kang Jun bernyanyi di acara amal, tetapi tiba-tiba pianis terkena batuk dan Sarah menggantikannya bermain. Sarah memainkan piano dengan anggun hingga mengesankan semua orang yang hadir di sana. Setelah itu orang tua Kang Jun berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan penampilan mereka. Di malam hari Sarah membuat rice cake lalu memberikannya kepada keluarga Kang Jun dan membuat mereka senang. Kemudian orang tua Kang Jun mendiskusikan tentang Sarah. Mereka ingin Sarah bergabung dalam pertunjukan lainnya. Saudara perempuan Kang Jun juga terkesan dengan kecantikan Sarah serta tubuhnya yang sempurna. Ketika Kang Jun mengetahui Sarah telah pindah di dekat rumahnya, ia pun mengundang Sarah untuk bertemu. Secara bersamaan Kang Jun menerima telepon dari Chae-yoon, tetapi Kang Jun mengabaikannya. Mereka pun bertemu di taman. Kang Jun mengatakan bahwa ia menikmati kebersamaan dengan Sarah. Saat mereka berbincang, Chae-yoon melihat keduanya dan menjadi curiga. Taehi yang juga mengamati dari kejauhan mengetahui semuanya. Setelah kembali ke rumah, Taehi memberitahu Sarah bahwa Chae-yoon melihat mereka bersama di taman. Tetapi Chae-yoon akan mengabaikan hal tersebut. Itu dilakukan agar tidak merusak hubungannya dengan Kang Jun. Mendengar hal itu, Sarah meminta Taehi untuk meminjamkan uang banyak agar ia bisa berpakaian lebih cantik saat berkencan dengan Kang Jun. Taehi lalu mengingatkan Sarah pada uang yang masih berhutang padanya, hingga akhirnya Sarah memutuskan menjual cincin kawin untuk menunjang penampilan barunya. Di hari berikutnya, Sarah menyiapkan makanan untuk keluarganya lalu meninggalkannya di luar rumah. Ia merasa sedih karena membiarkan ibunya menderita. Namun ia memutuskan akan menemui ibunya ketika ia menikah lagi dengan Kang Jun. Di malam hari Sarah pergi makan malam bersama Kang Jun, di mana sekarang Kang Jun sudah tertarik padanya. Sebagai bagian dari rencana, Taehi sudah mengatur semuanya dan bersorak agar mereka berciuman. Saat berciuman, Sarah merasa berada di atas bulan karena setelah 7 tahun yang panjang, mereka akhirnya berciuman. Setelah itu mereka memasuki kamar hotel dan berencana akan main kuda-kudaan. Namun tiba-tiba Kang Jun berhenti. Ia berkata butuh lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan hal itu karena Kang Jun sangat menghargai Sarah. Keesokan harinya Kang Jun pergi berlayar bersama Pak Han yaitu ketua perusahaan. Chae-yoon datang untuk menjemputnya. Ia meminta Kang Jun untuk memilih menu makanan pernikahan. Namun Kang Jun menyuruhnya agar menunda rencana karena ia ada rapat penting. Chae-yoon curiga jika ia akan bertemu dengan Sarah lagi, sehingga Chae-yoon mengungkapkan bahwa ia melihat Kang Jun bersama Sarah sebelumnya. Chae-yoon kemudian bertemu dengan Sarah. Chae-yoon mengatakan pada Sarah bagaimana ia mengakhiri hidup mantan istri Kang Jun, maka ia juga ingin Sarah menjauh dari Kang Jun atau ia akan berakhir seperti Jumran. Kemudian Chae-yoon menerima telepon dari Ji-hoon yang mengundangnya datang ke tempatnya. Ji-hoon juga memanggil Taehi untuk datang sehingga mereka bertemu kembali setelah waktu yang lama. Ketika Taehi tiba di tempat kakaknya, ia juga bertemu dengan Kang Jun yang membuatnya menjadi bad mood. Namun Taehi berpura-pura baik pada Kang Jun serta berjabat tangan dengannya. Setelah itu Taehi pergi ke taman untuk menemui Sarah yang mengatakan jika Kang Jun bermuka dua. Sementara Sarah menjawab bahwa Chae-yoon sangatlah licik. Mereka berargumen dan mendukung pasangan mereka masing-masing, tapi mereka segera menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan misi mereka. Taehi kemudian merencanakan kencan Sarah dengan Kang Jun. Dalam perjalanan, Sarah melihat jalan yang sama di mana dulu terjadi kecelakaan dirinya hingga membuatnya takut. Melihat Sarah yang tidak nyaman, Kang Jun menepi. Ia bertanya apakah Sarah memiliki kenangan buruk di tempat ini. Kang Jun menguatkannya agar tidak menghindari insiden tersebut dan berani menghadapinya untuk membantu traumanya memudar. Kemudian mereka pergi ke kamar hotel, namun Sarah masih ketakutan mengingat kejadian masa lalu. Ia juga bertanya-tanya mengapa orang mengira ia bundir daripada kecelakaan.
Tiba-tiba Sarah menyadari bahwa Ceyunlah orang yang menyebarkan gosip tersebut. Kang Jun memperhatikan Sarah yang kurang sehat. Ia lalu keluar untuk membeli obat sebentar. Kemudian saat ia kembali ke hotel dengan membawa obat, Kang Jun sudah tidak melihat Sarah di sana. Ia mencoba menelponnya beberapa kali, tapi tidak dapat menghubunginya. Suatu hari Sarah menghadiri acara amal di mana orang tua Kang Jun menjadi sukarelawan. Sarah membantu mereka dengan senang hati, sama seperti yang biasa ia lakukan di masa lalu saat masih menjadi jumran. Kemudian saat ayah Kang Jun muncul, Sarah menanyakan mengapa semua orang menganggap jumran Bundir bukan kecelakaan. Ayah Kang Jun mengungkapkan jika jumran meninggalkan catatan Bundir dan hal tersebut membuat Sarah begitu kaget. Setelah itu Sarah bergegas untuk bertemu dengan Taihi. Ia memberitahu Taihi bahwa ada seseorang berada di balik kematiannya karena ia tidak sekalipun pernah menulis surat tentang Bundir. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.